Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat jumpa kembali kita pagi ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami memohon pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menghantar kehidupan kami di dalam menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini merupakan kelanjutan dari pasal-pasal sebelumnya, di mana Rasul Paulus mengingatkan soal panggilan hidup orang percaya yang harus hidup menurut apa yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi penebusan kita. Karena itu disarankan oleh Paulus supaya jemaat itu setia kepada Tuhan. Hidup di dalam Kristus, dalam kepenuhan Kristus. Dan carilah perkara-perkara yang di atas, jangan perkara yang di dunia ini. Artinya cari perkara rohani, walau di dalam kehidupan di dunia bersama dengan orang-orang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di sini berbicara tentang hubungan atau relasi antara anggota-anggota keluarga, relasi di dalam pekerjaan, relasi di dalam pelayanan, dan relasi di dalam hidup bermasyarakat. Ya, bagian yang pertama itu hubungan atau relasi di dalam keluarga. Kita lihat di sini Rasul Paulus katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, kata tunduk di sini itu berarti seorang istri harus menyerahkan dirinya atau
pasrah diri atau menundukkan diri untuk mengikuti atau menyerahkan diri untuk bersedia hidup bersama dengan suami dan mentaati suaminya. Ya, tunduk di sini bukan dalam pengertian taat secara buta, tetapi di sini dalam pengertian bahwa sekalipun suamimu mungkin tergolong orang yang sangat bodoh dan saudara sebagai istri adalah istri yang pintar, yang berpendidikan, tetapi jangan sekali-kali merendahkan suami. Engkau harus dengan kepintaranmu, dengan kebolehanmu, harus mengangkat suamimu sebagai seorang pemimpin bagi rumah tanggamu, sehingga engkau diberkati di dalam segala hal. Rumah tanggamu boleh diberkati. Ya, jadi istri-istri di sini harus menjaga relasi ini dalam melihat hierarki yang Tuhan sudah tetapkan bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga. Jadi kepatuhan di sini sebagai seorang yang menjadi bagian dari kehidupan suami, dia harus menundukkan diri, merendahkan diri, atau berserah diri, atau pasrah diri untuk dipimpin. Artinya ada nilai yang harus dia berikan, yaitu menghargai dan menghormati suaminya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang istri untuk suami saya begini, makanya aku tidak tahan, jadi aku ada juga istri yang pukul suami, ada juga istri yang mungkin gebrak meja terhadap suami. Firman Tuhan ini mengajar kita sebagai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu, hargai dia sebagai kepala. Nah, yang kedua ialah bahwa hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya sebagai seorang suami, mau tidak mau harus mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Apapun problem istrimu, mungkin engkau mengatakan bahwa istriku ini kelewatan, keterlaluan, tak bisa ditolerir, memang kurang ajar sekali. Tidak ada alasan untuk saudara berlaku kasar terhadap dia. Saudara, kita sebagai suami, karena saya juga laki-laki, kita harus mengayomi istri kita, mengayomi dia, melindungi dia, menjaga, memelihara, memperhatikan, mempedulikan. Jadi ini saudara-saudara yang penting bagi kita. Kemudian yang ketiga, sebagai anak, taatilah orang tuamu. Ketaatan ini artinya tunduk, taat, turut, mengikuti apa yang disuruh oleh orang tua. Artinya harus menghargai benar orang tua kita. Walaupun kita sekarang sudah berkeluarga, kalau masih punya orang tua, hargai orang tuamu. Tak boleh macam-macam dengan orang tua. Karena di situ berkatmu menghargai orang tua dan engkau diberkati. Jadi sebagai anak, ketaatan itu wajib. Dan itu bukan dalam pengertian berkatnya bagi orang tua, tetapi berkatnya bagi saudara sendiri sebagai anak. Kalau dalam keluarga kami, saya tidak punya orang tua lagi, sudah pulang duluan, dan masih ada mertua yang mertua perempuan, dan saya berkata pada istri saya, jangan sekali-kali mengabaikan mama. Tinggal satu itu mama kita. Harus diperhatikan. Saat-saat di mana kita menerima berkat Tuhan, jangan lupa orang tua. Dia harus kita perhatikan. Semampu kita harus mengupayakannya. Ini sebagai anak harus memperhatikan, harus menolong orang tua, atau harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam menghormati orang tua kita. Yang keempat di sini berbicara tentang hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Di sini bapak-bapak karena dia sebagai pemimpin.
Jangan sebagai bapak itu menyakiti hati anak dalam pengertian mengabaikan dia mungkin butuh bantuan, butuh pertolongan, kita abaikan, tidak boleh. Atau berlaku kasar dengan memukul dia kalau dia salah, menghajar dia habis-habisan, tak pakai lagi ukuran, jangan juga. Karena ini menyakiti hati anak dan membuat anak tawar hati. Ya, ini hubungan dalam keluarga ini sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Jangan berpikir, oh karena istri begini, maka suami boleh menghajarnya, tidak boleh. Atau anak karena begini tidak menghargai orang tua, jadi buang saja, jangan dianggap lagi sebagai anak. Tidak bisa. Jadi hubungan ini harus dijaga dan masing-masing dalam hierarki ini tanggung jawab kita ialah kepada Tuhan yang punya ketentuan. Ya, yang berikut ialah bahwa di sana dikatakan, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu. Ini hubungan dalam pekerjaan. Hamba dengan Tuhan. Jadi hamba-hamba taatnya sama halnya seperti anak. Ya, jangan karena kita bilang kita bekerja, makan gaji, jadi aku bekerja ya sesuai dengan yang aku mau saja. Yang penting gaji saya di sini harus lancar. Tidak bisa. Harus bekerja sebagai seorang anak taat kepada orang tua. Demikian ya hamba atau karyawan terhadap atasan. Harus hormat atasan. Karena atasan itu dari Tuhan juga. Dan yang berikut ialah sebagai Tuhan juga demikian. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi sekalipun kita di dalam dunia ini memiliki kuasa atau memiliki kedudukan, tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang-orang yang di bawah kita. Ya, ini hubungan dalam pekerjaan dan juga hubungan di dalam pelayanan. Kita ingat bahwa semua yang kita kerjakan harus dibawa dalam doa dan di tempat kerja kita adalah pelayanan kita. Tetapi juga bukan hanya di tempat kerja, mungkin kita terlibat pelayanan di gereja, mungkin kita terlibat pelayanan mendoakan misi dan sebagainya. Ini Rasul Paulus jelas mengatakan di ayat yang ke pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Jadi hidup kita ini semuanya dipertanggungjawabkan untuk Tuhan. Demikian dalam hubungan kita dengan masyarakat. Kita tidak boleh sewenang-wenang hidup semau gua di masyarakat, tidak peduli dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya. Kita hidup ini harus hidup sosial. Dan ini pun harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam status kita masing-masing, kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat apa bagian yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita berperan dalam pekerjaan, atau dalam rumah tangga, atau di dalam masyarakat, atau di dalam pelayanan. Mari kita kerjakan seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk pengantar firman-Mu hari ini di dalam kami menjalani kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami lagi boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang dapat mewujudkan kerinduan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.